Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali kami sampaikan untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Kami punya 3 topik pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di sesi wawancara kali ini. Dan pagi ini kita akan update terkait dengan persiapan begitu ya, persiapan pemerintah Kabupaten ND pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tingkat kabupaten. Dan pendengar, untuk membahas soal ini kami sudah bersama Sekretaris Panitia HUT Republik Indonesia ke-79 Kabupaten ND, Bapak Gabriel Dalla. Bapak Gebi, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leli, dan selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND di mana saja berada. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Bapak. Bapak, bagaimana persiapan panitia dalam menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten ND yang tersisa kurang lebih ini 4 hari ke depan begitu ya, 3 hari begitu Bapak ya? Silakan. Ya, jadi baik bahwa persiapan upacara memperingati hari lahir Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Kabupaten ND, bahwa kemarin 13 Agustus 2024 telah dilaksanakan geladi bersih upacara bendera HUT RI ke-79 di lapangan Pancasila. Kemudian pada tanggal 15 Agustus akan dilakukan pengukuhan calon paskibraka menjadi paskibraka tingkat Kabupaten ND di Rumah Jabatan Wakil Bupati ND Jalan Soekarno. Oke, terkait dengan petugas-petugas pada perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 untuk upacara bendera sendiri ini seperti apa Pak Gebi? Sehubungan dengan pelaku-pelakunya, anggota paskibraka berjumlah 27 orang, ditambah dengan dukungan pasukan 45 oleh TNI Polri, TNI terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, ditambah Kompice, kepolisian dan juga Brimob yang ada di ND. Mereka mengambil bagian dalam sebagai pelaksanaan dalam pengibaran bendera merah putih. Dan Pak Penjabat Bupati akan menjadi irup pada pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus nanti begitu Pak? Sudah dipastikan bahwa penjabat Bupati ND akan sebagai irup pada saat apel 17 nanti. Oke. Apakah ada yang berbeda Pak Gebi dengan pelaksanaan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau perbedaan ya dari aspek jumlah sebagai anggota paskibraka, yang kemarin 25 sekarang 27, kemudian juga di dalamnya ada calon anggota paskibraka itu anak-anak kita yang notabene masih keturunan Taiwan, yang orang tua bapaknya orang Taiwan, sekarang berproses untuk sudah belasan tahun ada di Indonesia, sedang berproses kependudukannya, sementara anak dan mamanya orang Nagekeo, kemudian lolos seleksi pada menjadi calon paskibraka di 2024 ini. Ya agak beda lah bahwa di sini ada keturunan Taiwan Bapak ya? Dari Taiwan yang masuk dalam lolos di calon anggota paskibraka. Terkait dengan jumlah dulu ini Bapak ya, tadi disampaikan bahwa tahun kemarin itu 25, tahun ini berjumlah 27 begitu paskibraka untuk peringatan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun ini. Nah ini berdasarkan aturan yang terbaru begitu atau seperti apa ini Bapak kebijakannya? Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, biasanya pasukan ini berapa? 8-17.
8, 17, 45. Tetapi dalam formasinya kita melihat ada kalau di 17 itu tuh ada kekosongan di dalamnya. Jadi kita mencoba untuk supaya melengkapi kelihatan supaya apik, serasi, sehingga tidak kelihatan ada yang lowong di situ. Oke, Ya. baik. Dan untuk penentuan ke-27 yang kemarin sudah dikukuhkan ya, dari calon sudah menjadi anggota Paskibraka yang akan tampil pada 17 Agustus 2024 nanti. Ini tahapan-tahapan seperti apa begitu Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini bersama mereka? Jadi kita akan berdasarkan peraturan itu BPIP dalam proses rekrutmen daripada calon anggota Paskibraka. Tidak seperti biasanya hanya melihat fisik, kemudian ukur tingginya, persyaratan 165, kemudian yang untuk putri 170, bukan itu saja, tetapi lebih dari itu berproses. Pertama bahwa melakukan pendaftaran secara online. Kemudian ada seleksi fisik. Setelah seleksi fisik masuk nominasi, diumumkan, kemudian masuk kepada tahapan tes akademiknya. Tes akademik itu dilakukan, segala sesuatu dilakukan dengan CAT, kemudian semua soal-soal itu terpusat dari BPIP. Jadi segala sesuatu terkonek ke BPIP. Jadi kami pemerintah daerah dari aspek tes akademiknya tidak mengambil bagian, tetapi semua proses untuk semua ada terpusat di BPIP. Soal-soal, kemudian keputusan standar nilai, skor nilai tetap dari BPIP. Selanjutnya ada tes kesehatan baru dikirim ke hasil tes kesehatan dengan tahap-tahap berikutnya itu baris berbaris dan kemudian diakumulasi semua itu dinilai oleh BPIP. Akumulasi nilainya. Dari akhirnya diputuskan 27 begitu ya yang Kita putuskan untuk 29. Oh, Jadi 29. duanya untuk ke provinsi. Oh iya. Dua provinsi mereka lolos provinsi, diseleksi di provinsi, diseleksi ulang lagi. Mereka 2 orang ternyata mereka 2 lolos sebagai Paskibraka provinsi mewakili Kabupaten Ende, kemudian 27-nya yang menjadi pelaksana di Kabupaten Ende. Oke. Nah, dari 29 yang terpilih begitu ya, seperti penjelasan Bapak barusan bahwa 2 itu akan diutus untuk ke provinsi dan 27 akan tampil di Kabupaten ND tanggal 17 nanti. Nah, untuk jumlah pendaftar sendiri ini berapa banyak yang akhirnya dieliminasi dan tersisa 29 begitu Bapak? Itu jumlah pendaftar yang mendaftarkan itu lewat online itu 253. Wow, luar biasa ini ya. 253. Ya, siswa kelas 1, kelas 10 di SMA untuk yang di kita sebarkan semua, tapi yang daftarkan 253 tetapi tereliminasi sehingga sisa mereka itu dengan proses yang sudah dilewati itu. Dari semua sekolah di Kota ND saja yang terpusat begitu Bapak diedarkan undangan untuk ikut mendaftar begitu? Seluruh SMA di Kabupaten Ende, baik dari wilayah seluruh di Kabupaten Ende, kemudian juga ada yang daftar, ada yang tidak daftar, kemudian terseleksikan dan juga ada dari kecamatan juga yang lolos dari seleksi ini yang mereka daftarkan dan proses itu jalan, kemudian mereka lolos. Oke, untuk 29 peserta dari perwakilan dari ND ini berapa sekolah yang terpilih begitu Bapak? Kalau jumlah sekolah saya tidak ingat, tetapi bahwa tersebar di beberapa sekolah di Ende, di kota Ende. Kemudian yang dari kecamatan ada dari kecamatan Nangapanda, yang Man atau Miss Anaraja itu dari kecamatan Nangapanda. Kemudian yang lolos ke provinsi itu dari Bolowaru. Dari Bolowaru, wow, ini berarti kota ya. Jadi seleksi jadi tidak terpusat satu sekolah, tapi yang seleksi jadi tidak melihat bahwa dari sekolah perwakilan sekolah saja, tetapi bahwa mereka terseleksi. Kalau dari sekolah itu ada 9 ya 9 lolos dia. Kalau ada yang 7 ya 7 begitu. Jadi tidak melihat bahwa ada perimbangan dari sekolah, dari kecamatan untuk penyebaran itu tidak. Itu seluruh hasil seleksi. Jadi tidak ada membutuhkan keseimbangan atau tidak mengambil keputusan dalam keseimbangan wilayah, tidak ada. Oke, berarti semua yang mendaftar punya hak begitu ya untuk diseleksi dan dipilih begitu. Oke, baik. Pak Gebi, ini apa harapan panitia begitu ya terhadap perayaan HUT Republik Indonesia di Kabupaten Ende tahun ini?
Jadi harapan kita bahwa apa HUT RI ke-79 itu bukan milik pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat merayakan ini karena kemerdekaan itu untuk semua lapis masyarakat sehingga ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan menyongsong 17. Dan juga harapan kita bahwa dengan HUT RI yang ke-79 ini supaya kota Ende juga bersih sehingga masyarakat juga mengambil bagian untuk membersihkan kota ini sehingga dalam menyongsong HUT RI ke-79 ini OND bersih, lebih bersih, kemudian warnanya berbeda dengan biasanya, kemudian uh, diharapkan lebih banyak masyarakat mengambil bagian dalam berpartisipasi semua seluruh kegiatan baik di tingkat kabupaten maupun seluruh wilayah kecamatan karena di kecamatan juga Ya. melakukan pelaksanaan HUT RI di kecamatan masing-masing. Jadi kita mengharapkan bagaimana semangat kemerdekaan ini merasuki semua warga masyarakat merasa memiliki republik ini. Pak Gibi, apakah sudah terlihat begitu warna berbeda menjelang peringatan HUT 17 Agustus di Kota Ende terpantau oleh Anda begitu Bapak Gibi? Jadi di Ende kita lihat sudah beberapa wilayah sudah melakukan pemasangan ini baliho, kemudian pemasangan ini umbul-umbul, Ya. termasuk pantauan kami juga di wilayah kecamatan sudah mulai pemasangan umbul-umbul, sehingga warna ini sudah kelihatan. Kemudian kesibukan-kesibukan persiapan kegiatan-kegiatan di kecamatan, kemudian di Ende hari ini juga di Ende ada memperingati Hari Pramuka, mereka melaksanakan kegiatan, tentunya ini bagian daripada semangat untuk mendukung mengambil bagian dalam perayaan HUT RI ke-79 ini, Ibu Leli. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Sukses selalu Bapak. Salam Pancasila. Oke, ya salam Pancasila untuk warga Ende.